Tepatnya hari ini Selasa tanggal 7 November 2023. Sebelum kita akan memulaikan ibadah ini, biarlah ibadah ini kita awali dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ketua Perpensi BDN Manado, yaitu Bapak Albert Tendean. Silakan. Baik, Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ritual dari keluarga besar Kristiani Pensiun BDN. Kami mau mempersembahkan hati, pikiran, dan perasaan akan hidup kami untuk memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Mulia. Terima kasih atas berkat persekutuan kami ini. Kami dapat saling menguatkan, kami dapat saling menopang, dan kami dapat saling menguatkan, sehingga kami dapat merasakan kekuatan, ada kebersamaan, ada kerukunan hadir dalam kehidupan kami sebagai pribadi pun kami yang tergabung dalam keluarga besar umat Kristiani Pensiunan BDN di mana saja berada. Saat ini Bapak, kami rindu untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan merupakan sumber kekuatan kami. Firman merupakan pedoman hidup kami. Firman merupakan penuntun bagi jalan kehidupan kami sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak, di tengah-tengah persekutuan pada sore menjelang malam hari ini, biar Engkau beserta dengan kami. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir ke dalam tangan-Mu saja. Biar Engkau berikan kepada kami semua signal yang baik, hingga ibadah ini terselenggara dengan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita. Tentunya kita bersyukur kepada Tuhan karena sore yang indah ini kita dipertemukan, tapi saya percaya ruang dan waktu tidak dapat membatasi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita yang rindu, haus, lapar akan Tuhan untuk mendengar firman Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selanjutnya kita akan habiskan ibadah ini oleh Ibu Shirley Imon. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita habiskan ibadah pada sore hari ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Pujian dengan berjudul Majesty. Your glory. Majesty, kingdom authority, so live out the King of Kings. Magnify, come glorify, Christ Jesus is King.
Beggars be, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Masuk dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Ibu Liko Kemendong. Dan sebelum doa kita akan dengarkan pujian dengan judul I Hear Thy Welcome Voice. Welcome voice that calls me like to thee. Gracious blood that flowed on Calvary. Coming, Lord, come me now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Tibalah bejana kita akan diisi dengan kebenaran firman Tuhan dan doa. Ya Allah, Bapa di sorga, terpujilah Engkau yang sudah menghimpunkan kami, Perpensi Bank BDN se-Indonesia, dalam ibadah pada hari ini melalui Zoom. Tuhan, Engkau tahu akan keberadaan kami masing-masing. Kami penuh kekurangan, kelemahan, penuh dengan keterbatasan dan banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kami lakukan. Tapi Engkau Maha Baik, Engkau Maha Pengasih, Engkau yang selalu mengampuni akan dosa-dosa dan kesalahan kami, dan melayakkan kami agar kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan melalui peribadatan pada sore hari ini. Sebab itu Tuhan, ampuni, kasihani kami agar kami layak menerima firman-Mu pada sore hari ini. Terpujilah Engkau yang Maha Pengasih, Maha Baik. Ini kami yang bermohon di dalam nama Yesus yang adalah sumber kehidupan kami. Amin. Sebelum khotbah dengan lagu berjudul In Moment Like This, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Peggy Sawehu. I sing out the song, I sing out the song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing out you know, singing out you Lord, singing out you Lord. Shalom, saudara kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan kita pada saat ini, saya mau berdoa untuk firman Tuhan.
Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan bagi kami semua sampai dengan saat malam hari ini. Tuhan, saat ini Tuhan, kami rindu untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam roh dan kebenaran. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua Tuhan, baik yang memberitakan firman-Mu maupun yang mendengarkan akan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran dan kebenaran inilah yang akan memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara kekasihku dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 16. Saya akan bacakan. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel, yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis,
dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin firman Tuhan. Kekasihku dalam Tuhan Yesus, saya akan memberi judul pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini, berkat berkelimpahan. Apa yang Anda dan saya pikirkan mengenai berkat berkelimpahan? Tentu saja kita atau kebanyakan orang akan berpikir dan mengartikan jika kita mempunyai sesuatu dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. Tetapi marilah pada malam hari ini kita akan belajar sesuai dengan firman Tuhan dalam Alkitab. Apa sebenarnya arti dari berkat berkelimpahan? Kalau saya membaca firman Tuhan 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai dengan 16, saya menemukan ada 3 hal mengenai berkat berkelimpahan. Pertama, berkat berkelimpahan itu apabila kita bisa membagikan atau dapat dibagikan dan dirasakan oleh orang-orang lain. Sekalipun seseorang mempunyai harta berlimpah berupa rumah, mobil, perusahaan, dan uang yang banyak, tetapi jika berkat Tuhan itu tidak dapat dirasakan oleh orang lain, maka itu bukanlah berkat berkelimpahan. Sebaliknya, bila seseorang mempunyai harta benda yang serba sedikit, bahkan berkekurangan, namun jika orang lain dapat ikut merasakannya, maka dialah yang hidup dalam berkat berkelimpahan. Kedua, dikatakan berkelimpahan apabila berkat di tempat lain sudah kering, sudah tidak ada lagi. Sementara di tempatnya masih ada. Seperti cerita janda dari Sarfat ini. Semua orang mengalami masa paceklik atau masa kekeringan, tetapi ia tetap mempunyai tepung dan minyak di rumahnya. Ketiga, berkat berkelimpahan artinya tidak habis-habis, walaupun datangnya mungkin saja pas-pasan. Kekasihku dalam Tuhan Yesus, lumbung berkat kita ada di surga. Bila kita perlu, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita, tentu saja sesuai dengan keperluan kita. Sama seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Waktu diperlukan ada tersedia. Mengapa Tuhan tidak langsung memberikan tepung berkarung-karung dan minyak berbuli-buli? Jawabannya adalah karena ada orang yang tidak tahan menerima berkat. Semakin ia diberkati, semakin ia jauh dan terhilang dari hadapan Tuhan. Contoh, perumpamaan mengenai orang kaya yang bodoh. Kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saya bacakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya,
inilah yang aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kekasihku dalam firman Tuhan, kisah mengenai orang kaya yang bodoh ini adalah perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Saudaraku dalam Tuhan, ada dua hal yang harus kita perhatikan agar dapat diberkati secara berkelimpahan oleh Tuhan. Satu, mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Matius 6 ayat 3. Peggy, ketutup. Peggy, itu tertutup itu mute-nya. Unmute-nya itu di unmute itu jadi nggak dengar suaranya. Ya, Ya. oke, udah. Sip. Sudah kedengaran? Sudah, Berarti jelas. dari awalnya tadi tidak kedengaran? Oh, Tidak kedengaran. Barusan aja, Mak. Barusan Dan mati. Lanjut. tidak kedengaran? Lanjut, Barusan sudah aja Bu, tidak. sudah kedengaran. Lanjut tadi, cuman terakhir ini. Bentar, setengah menitan mati. Lanjut, Pak. Jadi dari pertama tidak kedengaran atau bagaimana? Terdengar, cuma berapa kalimat. Silakan lanjut, Bu Peggy. Pak Anton, gimana Pak Anton? Lancar, cuma yang terakhir kecil, cuma 5 kalimat aja atau berapa. Silakan lanjut. Kalimat. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus berkata begini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Saudaraku dalam Tuhan, ada dua hal yang harus kita perhatikan agar dapat diberkati secara berkelimpahan oleh Tuhan. Pertama, mau mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal inilah yang dilakukan oleh janda dari Sarfat, mendahulukan Tuhan dengan membuatkan roti bundar kecil terlebih dahulu bagi Elia, seorang nabi Tuhan, dan kemudian barulah dibuatkan roti bundar bagi dirinya dan anaknya. Kedua, mau berbagi dengan orang lain. Sama seperti janda dari Sarfat ini, kita pun dapat diberkati oleh Tuhan dengan melimpah, walaupun keadaan kita saat ini
tidak punya sesuatu yang banyak. Kita semua sudah pensiunkan, kita semua tidak mempunyai uang yang serba banyak. Tetapi ingatlah, kita semua mempunyai Allah Bapa di surga, sumber segala berkat, harta yang tak ternilai, dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, sanggup memberkati hidup kita sesuai dengan kasih karunia-Nya dalam Kristus Yesus. Inilah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Sekalipun banyak hartamu, tetapi jika tidak berbagi berkat yang Anda miliki, ia adalah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun ia hidup pas-pasan, namun ia suka berbagi, inilah orang kaya yang berkelimpahan di hadapan Tuhan. Dalam Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Ayat ini tidak berarti bahwa Tuhan Yesus tidak mau kalau ada orang kaya yang masuk ke surga. Jadi orang kaya yang bagaimana yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus? Pertama, orang yang mengumpulkan harta kekayaannya atau berkat Tuhan yang dia miliki hanya bagi dirinya sendiri dan tidak mau berbagi bagi sesamanya yang membutuhkan. Sama halnya dengan yang sudah kita bacakan tadi di dalam Lukas 12 ayat 20 sampai 21 mengenai orang kaya yang bodoh. Di Alkitab banyak sekali orang kaya yang mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah, tetapi mereka itu suka berbagi dengan orang lain. Sebagai contoh, Yusuf Arimatea yang memberikan propertinya bagi Tuhan. Kedua, orang kaya yang hatinya hanya terpaut, terikat kepada harta benda kekayaannya, dan bukan kepada Tuhan, sumber segala harta kekayaan yang dia miliki. Itulah yang terdapat dalam Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kata-kata ini juga keluar dari mulut bibir lidah Tuhan Yesus sendiri. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudaraku dalam Tuhan, sebagai akhir dari perenungan kita malam hari ini, kesimpulan dari seluruh perenungan ini adalah Tuhan mau kita mempunyai kapasitas hati yang kaya di hadapan Tuhan. Karena kita mau berbagi berkat Tuhan yang kita miliki kepada orang lain yang membutuhkan. Inilah arti sejati dari hidup dalam berkat berkelimpahan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah bersabda bagi kami di malam hari ini Tuhan. Kami ingin Tuhan, Engkau yang selalu Tuhan memberikan pengertian bagi kami semua Tuhan, sehingga firman Tuhan yang sudah disampaikan ini Tuhan akan selalu kami ingat Tuhan. Kami tidak akan melupakannya, sehingga kami semua menjadi orang-orang yang mau berbagi berkat yang Engkau berikan bagi kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu ini
di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Dan biarlah firman-Mu ini Tuhan tertanam di dalam hati kami, sehingga Tuhan kami boleh selalu mengingat-ingatnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kami kembalikan kepada pembawa acara liturgi di MU. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Peggy, dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang sudah dikuatkan dengan firman Tuhan di sore hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam doa umum. Dan doa umum akan dipimpin oleh Ibu Hans Sumakul, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian berjudul Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son, and let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Dan tibalah kita di acara yang terakhir, penutup, dan sebelumnya doa umum oleh Ibu Hans Sumakul. Mohon izin, Cika. Mohon izin. Jadi mungkin di doa umum bisa didoakan juga Bapak Darto yang sudah meninggal tadi. Darto meninggal. Darto dari Bitung, Pak. Jadi anggota Provinsi BDN Cabang Nado Bitung. Siap. Jadi sudah meninggal tadi, jadi tolong didoakan. Ya. Pak Ibu, mari kita bersatu hati menghadap Tuhan dalam doa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa dalam surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memberikan waktu yang indah buat kami, boleh bertemu dalam ibadah Zoom ini. Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang, tidak ada yang mustahil bagimu. Sebab itu di segala tempat kami datang bersatu hati, bersyukur, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ajaib Engkau yang telah memberikan waktu yang indah ini bagi kami ya Bapa, sehingga kami boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Engkau telah mengaruniakan hamba-Mu, Ibu Peggy, untuk menaburkan firman-Mu. Diberkatilah kiranya Ibu Peggy, diberi kuat sehat oleh Tuhan, sehingga apa yang menjadi tugas tanggung jawab dalam pelayanannya, kiranya dapat dilakukannya dengan sukacita, karena Tuhan yang telah memberikan waktu dan kesempatan baginya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga datang mengucap syukur kepadamu untuk perjumpaan kami di malam hari ini. Bapa Sorgawi, ketika kami bersuka cita saat ini, ada duka yang dialami oleh sahabat kami yang ada di Bitung. Keluarga hamba-Mu Bapak Darto. Engkau telah memanggil pulang ya Tuhan hamba-Mu ini Bapak Darto. Kiranya keluarganya mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang dari Tuhan, agar semua mereka menikmati apa yang Tuhan telah lakukan. Kami percaya itu selalu baik adanya. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pengurus Perpensi Pusat BDN, ex-BDN,
Tuhan kiranya akan memberkati mereka semua, diberi kuat sehat oleh Tuhan, sehingga boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka. Dan juga pengurus Perpensi BDN Manado ya Tuhan, Bapak Albert yang jauh dari kami, Tuhan juga akan terus memberi kekuatan kesehatan bagi Bapak dan semua pengurus ya Tuhan, juga keluarga-keluarga mereka semua. Dan kami yang saat ini boleh ada di sini ya Tuhan, kami mengucap syukur, sebab semua hanya karena anugerah-Mu, acara ini boleh berlangsung dengan baik. Semua kami ya Tuhan, yang mengambil bagian dalam ibadah Zoom pada malam hari ini, diberkati oleh Tuhan. Jika Engkau mendapati ada yang mengalami kelemahan ya Tuhan, kami mohon jamahan-Mu, kuatkan dan pulihkan kiranya. Kami selalu memperkatakan bahwa kami kuat, kami sehat karena Tuhan. Dan biarlah kami selalu mengucap syukur, memuji, memuliakan Engkau yang memberikan kami kehidupan ini. Masih ada lagi yang harus kami lakukan. Kami bawa dalam tangan Tuhan. Sebagaimana Engkau telah menuntun kami melewati hari-hari kami ya Tuhan. Kiranya ketika Engkau masih memberikan lagi kami kehidupan, berikan kami kekuatan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan, untuk beriman teguh kepadamu. Dalam gumul kami taruh itu dalam tangan Tuhan, supaya kami terus bersuka cita karena kami dalam naungan Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih banyak Bapa di surga, begitu banyak berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu yang ingin kami saksikan bagi sesama kami, bagi orang lain, bagi keluarga kami. Kami dikasihi oleh Tuhan karena Engkau mengenal kami. Engkau tahu persis seperti apa kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan baru untuk melanjutkan perjalanan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Engkau memberkati semua kami yang boleh mengambil bagian dalam tugas pelayanan di Manado ini, di ruangan ini ya Tuhan. Kami bersyukur, berkati kami semua. Juga yang jauh dari kami, kiranya mereka pun mendapat kesempatan untuk terus berkarya bagi nama Tuhan. Bapak-bapak yang ada di Jakarta, yang di tempat-tempat yang lain, kiranya mereka pun mendapat anugerah Tuhan. Bapak Anton yang selalu memberi kami support ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan bersama keluarga. Juga Bapak Laudin dan keluarga diberkati oleh Tuhan. Kiranya kami semua yang selalu mendapatkan kemurahan dan kebaikan-Mu, tidak akan pernah melupakan Engkau ya Tuhan, sumber segala berkat kami. Terpuji-puji nama Tuhan, ini kami yang bersyukur kepadamu di malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat dan kekuatan, kami mengucap syukur dan memuji nama-Mu dalam doa ini. Haleluya, amin. 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 Bapak yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa berkat, tapi sebelum doa berkat yang akan dipimpin Ibu Shirley Imon, kita akan tutup ibadah kita dengan pujian terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, atas keselamatan padaku akan beri kehidupan yang abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan memberkati dan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin.
Amin. Amin. Demikianlah kebaktian bulanan umat Kristiani, ex Bank Dagang Negara dan keluarga boleh selesai dengan baik dan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan selanjutnya kami serahkan kepada host yang terhormat Bapak Anton Sumolang. Shalom, terima kasih. Luar biasa Shalom. acara malam ini yang dibawakan oleh Konvensi Cabang Manado. Kita lanjutkan acara berikut. Saya akan tampilkan satu kesaksian yang luar biasa. Namun karena berbeda tempat, saya akan tampilkan dulu gambar-gambar dari yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan akan menyampaikan kesaksiannya. Siapa beliau nanti setelah gambar-gambar yang saya akan tampilkan ini. Mohon tunggu sebentar, kami saksikan bersama. Pak Anton, mohon izin keluar, ada ibadah. Baik. Ibadah Ya. Silakan Ibu Aike. Ya, Bapak Aike. Yuda, Walintukan. Selamat malam. Turut berduka cita untuk Pak Darto. Selamat malam Pak Senjut. Bentar ya, saya tampilkan gambar. Ada luar biasa kesaksian dari teman kita yang perlu kita saksikan. Oke, bentar, sabar sedikit. Ya. Ya, sebentar. Ya, sudah lihat? Ada gambar? Ya. Ya. Ini Bapak Raymond Sumanti. Beliau tidak menceritakan kepada kita bahwa beliau baru saja operasi otak. Jadi setelah saya paparkan gambar-gambar beliau akan berbicara soal bagaimana dia mengalami mujizat yang luar biasa atas kejadian yang beliau alami sehingga beliau bisa mengikuti acara malam ini. Nah, ini keadaannya. Jadi kelihatannya ini sudah di kepala atau tengkoraknya sudah dibuka dan sudah disambung kembali. Dan yang berikut ini nah, ya. Nah, ini ada keterangan ya. Oh, sorry, sudah dua yang. Nah, ini waktu memasuki ruang operasi diantar oleh keluarganya. Dan yang ini setelah dioperasi. Ini keadaannya ada tulisan setelah operasi tumor otak. Ya. Ini. Kemudian ada lagi satu gambar. Nah, ini keadaannya setelah dioperasi. Jadi terdapat jahitan di kepalanya. Cukup besar dibuka tengkoraknya. Kalau tengkorak itu kan sekali ya. Jadi digergaji. Pak Anton. Ya. Bagaimana? Sekarang baru kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Enggak, sekarang gambarnya baru kelihatan. Tadi enggak ada. Oh ya. Jadi saya ulang. Ini. Ini kelihatan? Kelihatan. Ya. Ada tulisan setelah operasi tumor otak. Ya. Ya. Kemudian ini. Bentar ya. Nah, ini sama ya, keadaannya. Baik, setelah kita melihat ini, kami persilakan Bapak Raymond Sumanti. Silakan Pak Raymond. Ramon. Iya, Ramon. Bukan Raymond. Ramon. Ya. Ramon. Ya, Ramon Sumanti. Silakan Pak Ramon. Ramon Sumanti. Mana? Ya. Dilihat Pak Ya, Ramon. dulu Pak Ramon. Silakan Pak Ramon. Masih
di mute dulu. Itu masih Oh, Niko ini. itu masih unmute, di mute dulu. Shalom. Shalom. Shalom, bisa dengar suara saya? Tolong Ya. kameranya arahkan, kepalanya agak terpotong. Shalom. Bisa. Shalom, bisa dengar suara saya? Jelas. Jelas ya. Baik, sebelum saya menyampaikan kesaksian, izinkan saya memperkenalkan diri ini. Mungkin mohon maaf kalau saya agak berbicara terbata-bata ya, terputus-putus. Mungkin pengaruh daripada operasi otak, tumor otak. Jadi maafkan saya, mungkin kurang lancar barangkali. Saya mungkin ada beberapa yang saya kenal. Mohon maaf untuk Pak Laudin Simajuntak. Mohon maaf untuk Pak. Saya tidak sempat melaporkan keadaan saya. Apa namanya? Memberitahu keadaan sebelum saya dioperasi. Jadi sebelumnya Bapak dan Ibu Laudin juga sudah melihat gambar tadi. Sudah terwakili ya. Sekali lagi untuk teman-teman prevensi, sekali lagi dengan keadaan saya ini, kalau sekali lagi mohon maaf kalau saya agak sedikit terbata-bata ya, terbata-bata, jadi maklumlah. Mungkin dari operasi tumor ini. Untuk teman-teman dari Manado, selamat malam untuk Indonesia Timur. Ya, barangkali di sana. Indonesia Tengah. Tengah barangkali ya. Indonesia Tengah ya, Indonesia Tengah. Di Indonesia Tengah. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya sedikit akan menceritakan atau bersaksi lah, kesaksian. Jadi terindikasi kalau saya bercerita atau bersaksi, terindikasi kalau 7 tahun atau 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ya, oleh dokter di rumah sakit Eka Hospital. Saya dioperasi di Eka Hospital, jadi SD di Jakarta, Eka Hospital. Itu tanggal 21 Oktober, ya, 21 Oktober. Jadi 20 saya rawat inap. Jadi secara medis aja diperiksa dulu bagaimana kesehatan saya. Nah, kemudian dengan fototoraks diperiksa, oke. 21 Oktober saya jalani operasi, dianggap oke. 21, 25 saya selesai, 6 jam saja. Tanggal 25 Oktober sudah keluar. Jadi saya sekali mohon maaf. Jadi langsung saya muat di Facebook. Saya ceritakan bagaimana Tuhan tolong saya lah, Tuhan Yesus di Facebook. Jadi saya bercerita di sana, kalau saya menceritakan segala apa yang saya rasakan saat itu. Tuhan tolong, sudah menjamah saya. Ya, kuasa Tuhan itu. Doa orang benar. Jadi sudah didoakan. Ya, di situ kelihatan anak-anak, adik-adik saya itu mendoakan saya. Ya, itu kelihatan di Facebook itu, kalau kita didoakan. Jadi saya sampai menitikkan air mata. Begitu besar kuasa Tuhan. Ya, jadi benar-benar saya
apa namanya itu, dengan jujur saya mengatakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Doa orang benar besar kuasanya. Jadi untuk saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, yang saat ini sedang mengalami atau menderita penyakit apapun itu, ya, apapun itu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Ya, saya ini contohnya. Jamahan Tuhan sudah saya rasakan, saya sudah menerima mujizat Tuhan itu. Sudah saya rasakan. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kira gitu. Mudah-mudahan pergumulan saudara-saudara yang saat ini sedang dihadapi, kira-kira mudah-mudahan Tuhan akan mendengar atau akan menolong atau akan mendengar harapan atau doa dari saudara. Kira-kira Tuhan tolong. Amin. Atau mendengar saudara. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Raymond, luar biasa. Saksian yang menguatkan bagi kita semua. Iya. Terima kasih Pak Semolang, brotherku, jadi atas komentar di Facebook sudah mendoakan saya, memberi semangat saya di Facebook, sudah mendoakan saya. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Freddy Semolang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati juga. Luar biasa. Jadi itulah kesaksian dari Pak Raymond Sumanti. Ramon Sumanti yang sudah mengalami jamahan Tuhan. Menurut kebiasaan operasinya berpuluh-puluh jam, tapi beliau bisa rasakan lebih cepat. Luar biasa. Saya mau tambahkan lagi sedikit, Pak. Jadi usia saya sekarang sudah memasuki 72 tahun. 72 tahun, jadi sudah pertolongan Tuhan. Oh ya, 70 tahun ini sudah steady toh. Sudah kalau saya tadinya botak ini, tadi kalau teleponnya enggak, kok cepat, belum disampaikan itu kayaknya, belum tertayang itu ya, yang ada botak itu. Freddy Semolang belum ada yang tadi yang foto satu lagi itu sedikit yang di WA kan tadi itu. Ya, ini dia. Ah, coba mana yang botak itu? Nah, ini yang ada jahitan ini botak nih. Ah, ini botak ini, jahitan ini. Nah, tuh. Oh, di atas saya. Cukup panjang di itu, bukan di sudah begini. Di gergaji itu. Nah, ini bekas gergaji kan? Ya. Tuh. Ya. Sekarang sudah begini nih. Sudah jadi rambut sudah tumbuh loh. Nah, itu gergaji cukup panjang. Tuh. Ya. Sekarang sudah rambut udah tumbuh nih. Betul. Sekarang udah steady. Udah biasa. Itu. Nah, Tuhan Yesus luar biasa. Iya. Tuhan Yesus luar biasa. Gitu. Amin. Amin. Luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, puji Tuhan. Pak Anton. Ya, silakan. Ya, Pak Anton, saya mau minta izin pamit ya, soalnya ada kebaktian keluarga, Pak Anton. Waduh, terima kasih. Terima kasih yang sudah datang bisa ikuti. Tuhan memberkati Ibu Peggy. Ya. Dan terima kasih. Firmannya bagus. Terima kasih. Terima kasih firmannya. Ya, dadah, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Baik, lanjut. Sekarang Pak Laudin ada sepatah dua kata dari Jakarta.
Ada 20, tadi 24. Peggy baru keluar, tinggal 23 orang yang join. Ada dari Kupang, ada dari banyak. Tadinya saya undang juga dari Ambon. Di sana ada IJ. Masuk atau apa? Silakan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya mendengar kesaksian Ramon. Ramon bersama saya lama. Dulu sama-sama ya di Melawai. Kemudian saya pindah ke yayasan di Jalan Pigambi di Juanda. Beliau menjadi kepala cabang Bank Mandiri di Jalan Juanda. Jadi mungkin ada puluhan tahun kami bersama. Tapi memang karena saya tidak aktif di Facebook, tidak mengetahui perkembangan itu. Sekali lagi mohon maaf Pak Ramon, walaupun kita jarang berkomunikasi, tapi beberapa kali saya tidak menduga kalau Pak Ramon sampai sakit seperti itu. Mengucap syukurlah bahwa Pak Ramon sehat kembali, mudah-mudahan juga keluarga sehat dalam membesarkan anak-anak dan keluarga. Kepada Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada Zoom siang ini dan sore ini. Kiranya perkumpulan kita, persekutuan kita terus boleh berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman, terutama Anton yang sebagai pengelola yang sudah begitu banyak meluangkan waktu dan tenaga. Kiranya Tuhan juga memberkati keluarga Anton dan Mona dalam menjalankan semua kegiatannya. Sekali lagi, salam dari kami untuk semuanya, terutama untuk Ramon, selamat sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sebelum kita kembalikan ke Ketua Provinsi Cabang Manado, Pak Sri ada sepatah dua kata Pak Sri sebagai saya provinsi. Ini ada beberapa anggota baru, ada anggota baru ini yang masuk nih, Pak Siswanto Basuki itu ada baru pertama kali ya. Ini ada sahabat saya Jimmy ini yang jadi Abu Bakar Bakar ini. Bocok ini udah lama. Selamat sore malam. Saya MCB. Malam Pak Jimmy. Selamat malam Pak Jimmy. Malam. Sama-sama. Malam Pak Laudin. Siswanto Basuki juga itu jadi Pak Andi juga kan sudah biasa Andi Pratikwa. Andi. Itu aja Pak. Ke teman-teman. Terima kasih. Saya sapa dulu juga yang baru pertama kali di sini ada Ibu Luciana, tapi kelihatannya ini dari Manado ini. Iya. Pak Edi. Andi Pratikwa. Pak Edi. Edi ya. Laudin dan Ibu. Malam. Masih Pak Laudin kenal ini, dia Manado ini. Ya. Kemudian saya sapa juga Pak Nelwan, nggak keluar-keluar gambarnya. Pak, ada Ibu Yulida S. Marbun. Selamat malam Bu Yulida. Ya Pak Anton, mohon maaf Pak Anton, Bapak Ibu ini saya pakai laptop, kebetulan laptop nggak bisa keluarin pakai kamera. Oke, no problem. Yang Tapi penting, saya suka ikut kok sekali-sekali. wah iya luar biasa. Pas lagi ini Ya, aja. Tuhan Senang berkati. banget. Puji Ya, Tuhan. Ibu Makasih Yulida. Pak Jangan Anton, Bapak jangan Ibu. bosan-bosan tiap bulan minggu Iya, kedua iya. hari Selasa. Kemudian Ibu Albert ada di Manado. Ini luar biasa perannya. Walaupun ketua ada di Jakarta, Dokter Egy tetap maju terus. Ibu Manda, yang suaminya pilot. kemudian ada Ibu Dia, Ada Andi Pratikwan. iya Pak Andi Pratikwan. Oh ya. Ya. Selamat malam Pak Anton. Selamat malam. Luar biasa bagaimana dunia perasuransian. Baik, kita doakan maju terus. Ibu Aneke Pakasi ada, Didit Windodo. terus ada ya malam baik Ibu Aneke, terus ada Pak Niko Ulaan, ini dari Provinsi Manado. Ibunya lebih gemuk ya. Malam baik. Terus ada Ibu Catherine Maukar, Ibu Catherine. Wah ini orang junior ini. Ya. Oh, Bu Katrin. Bu Katrin.
Ada Ibu Meike Sumakso yang baru pulang dari Perth, Australia. Malam baik. Mike belum buka, Bu. Mike belum buka. Bu Maksu baru pulang. Iya, Ibu Makso ada ikut doa sedunia ya di Australia. Ya, Bu Meike silakan. Suaranya belum Shalom kelihatan. Bapak Ibu yang dikasih dan Tuhan. Puji Tuhan, lalu kita ketemu lagi kembali di malam sore hari ini. Selalu salam sehat selalu ya Bapak Ibu. Sangat terima juga dengan kesaksian Pak Ramon yang mengingatkan kita bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kita juga selalu percaya orang yang berharap mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan dan dipermalukan. Haleluya. Sangat diberkati dan kita makin dekat sama Tuhan karena hanya dekat dengan Tuhan saja jiwa kita akan tenang. Kita akan melihat hal-hal yang indah dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Kemudian ada Pak Didit. Iya, Pak Didit tuh. Pak Didit baru masuk ini. Silakan Pak Didit. Mic-nya belum dibuka. Tidak. Ya, silakan. Pak Didit. Terima kasih Pak Anton. Ya. Salam sehat untuk semua provinsi, anggota provinsi, keluarga besar provinsi seluruh Indonesia. Salam. Didit Widodo. Ya, ex-staff yang Tamrin dulu. Tamrin dulu ya. Tinggal di Jakarta. Sekarang ikut provinsi Jogja, tapi saya tinggal di Iya. Oh ya, tadi ada berita dari Jogja. Pak Tri Budi sedang mengikuti rapat di Universitas apa itu? Satya Wacana. Ya, Satya Wacana. Ada rapat mereka. Pak Tri Budi dulu kan sempat mengajar di sana. Salatiga. Ya, di Salatiga. Ya. Jadi sering-sering ikut Pak Didit. Kami ya, saya ikut terus. Kemarin ngikut cuman yang bulan lalu saya belum bikin akun, jadi yang terlihat baru dari HP. Maaf. Baik. Luar biasa. Pak Didit, kesehatan Pak Wiranto gimana, Pak? Ya, Pak Wiranto kalau beritanya sudah kondor dan sudah mulai aktivitas di WA grup Kristiani untuk cabang. Terima kasih. Puji Tuhan. Provinsi juga untuk pada umumnya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kemudian saya sapa lagi ada Pak Jimmy. Bandung, ya, Pak Basuki, Pak Jimmy. Pak Jimmy ini dari Los Angeles. Oh iya, Los Angeles ke Papua, sekarang Jakarta. Silakan Pak Jimmy. KBC. Ya. Selamat malam, Shalom, selamat malam. Pak Ramon, Pak Laudi. Halo, bagus. Aduh, teman. Aduh. Sehat, puji Tuhan, haleluya. Iya, haleluya, puji Tuhan ya. Aduh, puji Tuhan. Baru aku dapat. Ya, terima kasih undangannya Pak Anton yang aktif, terlalu mengajak dan mengundang. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Saya usahakan untuk terus hadir dalam grup ini. Terima kasih. Ya. Salam Pak Jimmy, terima kasih. Pak Edi Rambitan, ngomong dong. Ya, Edi Rambitan, silakan. Edi Rambitan, sama Ibu. Halo, salam. Terima kasih. Ya, sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Sepatah dua kata. Boleh. Bu Laudin. Terima kasih. Selamat sehat. Pak Edi Rambitan. Salam untuk semua. Laudin, Iwan, Anton, terima kasih. Minta maaf, baru sekarang bisa gabung. Bapaknya sedikit gaptek, jadi lagi diajarin. Nah, makanya mudah-mudahan seterusnya setia. Bisa ikut. Saya ikut. Baik. Terima kasih. Kita tunggu terus. Pak Siswanto Basuki. Pak Siswanto. Monggo.
Mic-nya belum dibuka, Pak Siswanto. Jadi makasih Pak Edi Rambitan dari Manado. Sekarang Pak Siswanto. Semua senang ya. Mana? Andi belum bicara. Pak Siswanto. Mana Pak Siswanto? Gambarnya hilang, tapi nggak apa-apa. Silakan. Silakan. Kedengeran? Ya, kedengeran. Terima kasih saya untuk pertama kalinya ikut dalam acara Zoom ini. Semoga di berikutnya kami bisa ikut. Terima kasih. Ya. Dari Jogja ya Pak ya? Saya di Bandung. Oh di Bandung. Ya, saya temannya Pak Sri. Iya. Iya. Ya. Baik Pak. Sering-sering ikut Pak tiap bulan. Ya, saya usahakan. Tuhan berkati. Sehat selalu Pak. Amin. Ya. Sekarang saya ke Kupang. Pak Sen, silakan Pak Sen kalau masih ada. Pak Set, Pak Set. Jadi ya. Pak Set masih ada? Jam 8. Halo Pak. Halo. Dari Kupang nih. Ya, salam. Salam. Bapak-bapak senior, ibu-ibu senior, Frekuensi BDN. Amin. Salam sehat. Salam sehat. Selamat untuk Pak Ramon yang menikmati berkat Tuhan telah. Haleluya, puji Tuhan. Lewat operasi. Haleluya. Ya. Jadi semoga kita masih bisa bertemu untuk bulan-bulan ke depan. Iya. Ya. Amin. 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 Pak Siswanto Basuki. Ya, ingat Kupang Pak Setuli. Masih ingat Kupang Pak? Masih. Masih ingat. Semoga sehat selalu ya Pak Setuli. Pak Siswanto dulu pernah jadi kepala cabang di Kupang ya. Ya. Salam buat Ibu Pak Siswanto. Oh ya, terima kasih. Ini saya gaptek ini jadi nggak bisa. Nggak apa-apa gaptek, belum ada ujiannya kok. Nanti kalau kita sudah bikin ujian baru. Kalau jadi masih ada Bapak satu Ibu aja. semua, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Selamat malam untuk Kupang. Sudah jam 8 ya, lebih ya di Kupang. Ya. Oh iya ya. Jam 7. Kita lihat lagi yang belum, Pak Fracihwan juga. Ini Pak Parapat. Iya. Atau Ibu Dumaris. Ibu Dumaris Parapat. Ya. Loh, kenapa? Mic-nya buka, Bu. Oh, mic-nya belum dibuka. Oh, belum dibuka. Bukain. Oh. Baik, Bu. Yang penting sehat-sehat ya, Bu ya. Ibu Dumaris. Baik. Bantu. Ibu Walewangko, terus Arut itu tuh sebelah mobil. Walewangko silakan. Oh, Pak Anton. Suara kok belum ada. Buka. Tempo apa mau datang Manado? Oh, begitulah. Kamu mau pergi di Bumi Langowan. Aduh, apalagi kalau Bapak Laudinding Ibu datang kan. Iya, Jo. Nanti kita atur, Jo. Pokoknya orang welcome. Pokoknya. Aduh, senang sekali. Nanti kita nyanyi di gereja ya. Setua-tua atau jadi suka atau orang mau pergi ke sana atau bagaimana? Mau reuni sedikit supaya refreshing sedikit, apalagi ke Bapak Albert. Datang juga kemarin di Manado supaya orang rapi. Ibu Luciana jangan keluar dulu, Ibu Luciana. Kita ke Ibu Luciana. Setelah itu Ibu yang di sampingnya Ibu siapa? Like. Apa Ibu Liliawaro ya? Iya. Oh, dulu. Ibu siapa yang suruh keluar tadi? Ibu Luciana. Tolong Ibu Luciana. Ayo. Ya, halo. Ya. Ibu Laudin. Ibu Luciana, sebentar. Ibu Luciana dulu ya. Karena tadi saya minta izin mau keluar.
Ya, iya, saya mohon pamit karena ada ibadah. Kebetulan mau jadi pemimpin ibadah di sekitar 10 menit ke depan. Oke, silakan. Terima kasih. Dulu, makasih. Semoga kita masih bisa bertemu di bulan depan. Ya, bulan depan. Tulis di kalender tiap Selasa. Iya, salam. Sampai jumpa, Lucy dan Bye. Ya, sekarang ke Ibu Ria. Ibu Ria, lanjut. Ibu Ria. Ya, selamat malam. Malam. Apa kabar? Baik. Natal. Bapak dan Ibu, kapan ke Manado? Iya, nanti jatuh. Kalau tiket 500, orang datang semua. Betul, Pak Anton. Iya. Oke, Ibu Hans Sumakul. Bang, ada. Suara boleh. Bu Hans kata. Hah? Semoga. Ayo, undang untuk ke Manado. Selamat malam, Pak. Ya. Malam. Dari panitia mau undang Natalan di Manado. Oh iya. Boleh. Iya, ada Ibu. Oke. Bapak Ibu Laudin, Bapak Ibu Anton. Tidak usah masuk hotel, datang ke kamari. Iya. Ada rumah kosong-kosong. Oh iya. Ibu Maggie, Dokter Maggie. Dokter Maggie nak apa dia tadi? Iya, kasih tengah. Masa bapak pinggir terus? Di tengah. Siap, Bu, Pak, Bu. Mana? Nah. Silakan. Banyak terima kasih. Apa? Iya, lanjut. Habis ini siap-siap Ibu Maukar. Silakan. Terima kasih banyak atas tugas yang diberikan kepada kami ibu-ibu di Manado. Tapi bingung memang, no. Setiap minggu dapat baku ator. Iya. Saya lihat. Luar biasa. Ibu Anton. Ibu Anton. Iya, Mar berhasil, bagus, rupa penyiar semua ngoni. Ibu. Ibu Anton, sama penyiar atau apa Pak Anton? Rupa penyiar semua no. Penyiar rupa TVRI, loh. Tinggal mau kasih nama di bawah penyiarnya. Gagah sekali. Iya, sukses. Luar biasa. Dari jam 1 so siap-siap, bayangin. Lebih baik datang Banatal dulu di Manado. Betul. Datang Banatal dulu di Manado. Nanti itu pesawat sudah 500.000 satu orang. Kapal itu pakai kuli kacang. Kacang temuan. Ibu Laudin dulu sepatan mana rindu sekali mau baku dapat ulang. Iya. Luar biasa. Ibu Laudin dulu. Boleh nanti. Orang 7 ya. Bu Laudin sepatah 2 kata Bu Laudin. Sepatah sebelum oke. Ibu Laudin dulu. Habis itu Ibu Maukar. Terima kasih Pak Anton. Aduh, kepada semua penyanyi semua mantap. Hebat sekali. Memuji Tuhan. Semua terberkati dengan lagunya. Orang siap. Orang latihan dari jam 1, bayangin. Oh iya. Acara baru mulai jam 5, jam 1 sekumpul. Luar biasa. Iya, bersyukur bisa mendengar suara-suara yang bagus. Kita doakan ada waktu untuk bisa jalan-jalan ke Manado lagi ya. Amin. Sangat-sangat ditunggu. Ya, kita ke Ibu Catherine Maukar. Bu Catherine. Belum di. Ya. Ya, mana? Belum. Mana? Mic-nya belum dibuka, Bu Catherine, ada? Oh, masih di mati. Mic. Suara. Mic. Mikrofonnya belum nyala. Nah, ini dia. Sudah.
Sudah. Dengar? Sudah. Sudah. Hebat. Halo Ibu Anton. Hebat orang Manado. Aha. Halo Bu. Ya. Iyo. Mau Natal di Manado dang torang. Iya. Iya Bu. Bukan. Iya. Salam sehat semua. Tuhan memberkati. Ya. Rencana Ibu Catherine mau operasi mata atau sudah? Sudah. Oh, sudah. Sudah. Sampai Ibu ini awet muda. Tolong cerita seumur berapa sekarang? Masih 72 toh? Luar biasa. Luar biasa. Baru 18. 81 tahun. 81 tahun luar biasa. Anaknya 81 tahun masih hebat. Bawa masih otot sendiri. Luar biasa. Tuhan berkati Ibu Catherine. Amin. Ya. Oke, siapa lagi sebelum kita kembalikan ke Pak Sendean? Biar aja dia, lagi jengkel kok. Pak kasih Pak Anton. Pak Andi. Pak Andi. Ya, saya mau menyapa teman-teman sahabat lama saya. Di Manado itu bertugas tahun 85 sampai 91, lumayan. 7 tahun. Jadi teman-teman banyak di sana, tapi mungkin sudah pada lupa sama saya. Akhir saya sempat mengunjungi Manado waktu tahun 2015 itu bersama Pak Royko Tumilaar. Beliau ngajak saya, karena saya pernah di Manado, saya diajak ke sana, dan waktu itu bikin acara Natalan di hotel di belakang yang dekat rumah sakit, di belakang kantor itu dulu. Saya lupa namanya hotel apa itu. Apa kabar? Halo Pak. Andi Togode. Satu lagi saya juga ingin menyapa Pak Ramon Sumanti. Apa kabar Pak Ramon? Masih ingat nggak kita sama-sama di Cilandak dulu? Di Cilandak. Aduh, salam keluarga. Iya. Masih ingat Pak Ramon kita di Komplek Cilandak ya? Di jalan apa? Di Taska ya dulu ya. Oh iya, Taska, betul. Aduh, lain. Berubah memang. Iya. Saya di Cilandak 20 tahun, Pak. Masuk Jakarta. Sempat jadi RW. 15 baru pensiun, baru keluar 20 tahun. Mantap. Iya. Ada masih jadi RT, pernah jadi RT 6 tahun. Waduh, luar biasa. Selamat malam. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Andi. Salam Ibu. Salam Ibu. Luar biasa. Siapa lagi? Sebentar ya, saya lihat yang belum supaya Anak ke Bekasi belum? Anak ke Bekasi ya. Anak ke Bekasi belum? Makin kurus dia sekarang. Selamat malam. Malam. Semua di Manado. Apa kabar? Baik. Terima kasih. Kita sering ketemu tiap bulan dengan mendengar firman Tuhan. Amin. Salam sehat selalu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, sehat-sehat juga. Soalnya Pak Anton suka garak, kita kan makin kurus katanya. Makin sehat, luar biasa anaknya. Aduh, rajin sekali dia. Habis diet, nak bisa minum air putih jadi daging. Bagaimana ya Bapak-bapak? Betul. Berarti itu sehat sekali anaknya. Itu sehat sekali, betul. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Salam Papa Tua. Yo, salam balik. Share kamari supaya Ibu Mahda. Ini Ibu Mahda mana ini? Mana nih Ibu Mahda? Ada 2 Mahda. Saya pakai handphone satu. Saya pakai handphone satu tapi kelihatannya di tempat Pak Laudi. Marbun. Sudah tadi Pak. Sudah ya, udah. Awal. Soalnya kalau nggak disebut sudah, Pak Sri sudah. Pak Sri. Apa? Aman.
Mau ada lagi pesan-pesan mungkin masalah tiket ke Manado 500.000 kita ke Manado semua. Pak Siswanto sudah ya. Pak Niko Ulan, bicara dulu, jangan cuma angkat tangan, Pak Niko Ulan. Loh, siapa tuh mic-nya buka? Sudah cukup? Mic, bicara dong. Mana Niko? Niko ada tadi. Ini pengurus provinsi juga di Manado. Ibu Kolga. Malam, baik. Malam. Itu udah sekarang. Pak Albert, kalau dulu tuh orangnya tidak pernah jaga hadir dan pertemuan. Sekarang karena sudah menjadi waktu secara otomatis. Wajib, no? Wah, bagus. Sekarang kita lagi ada duka juga. Tadi sudah dibilang oleh Pak Aike, padahal kami itu rencana minggu ini mau kunjungi ke itu. Untuk membawa bingkisan dari Pak Haji. Haji siapa? Dia memberikan ya Pak Haji Ahmad. Jadi Ahmad Bahmid. Iya Bahmid, Ahmad Bahmid. Bahmid. Dia nyumbang luar biasa. Dia memberikan kepada kami, dia memberikan kepada kami sebagai pengurus, siapa saja yang pengurus mau kasih yang layak dibantu. Ya, dan pilihan kami jatuh kepada Pak Darto. Nah, belum sempat antar rencana ini besok. Ya, saya Aiket sama Pak Ban itu mau bawa, tapi jam 3:30 dapat telepon dari Pak Ibu Adel bahwa Pak Darto barusan meninggal. Jadi kami tidak sempat antar. Tapi cuma robaan aja. Jadi uang duka saja. Ya, kami rencana nanti teman-teman yang ada di Manado akan ke Bitung. Selamat sukses Bitung Manado luar biasa provinsinya. Duka cita dari kami semua. Dari saya juga. Nanti kami sampaikan. Baik. Ke Pak Albert sekarang, Pak Albert. Kalau masih ada yang belum, tolong diperiksa. Silakan Pak Albert, gantian. Shalom Bapak Ibu, keluarga besar Kristiani BDM di masa ada. Saya coba mewakili keluarga besar BDM. Kenapa gini? Hilang-hilang suaranya. Hilang-hilang. Putus-putus. Mungkin signal ulang. Jauh. Ya kan. Iya, hilang. Tes 1, 2. Signal ini Pak. Signal di Jakarta. Pak Albert ada di Jakarta. Saya lagi di atas sekarang. 2, 3. Sudah di kantor. Masih putus-putus ya? Iya. Masih putus-putus, Pak Albert. Oke. Pak Albert hujan kali ya? Enggak, beliau di Jakarta. Pak Anton. Ya. Silakan Manado. Ibu-ibu mau pulang. Oke. Terima kasih banyak, luar biasa. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Dan jangan lupa kalau mau bikin lagi yang itu teknik tadi, kameranya harus begitu. Udah bagus. Jadi luar biasa Manado. Ya. Makasih. Ya, makasih Tuhan berkati semua. Sampai jumpa lagi. Semua. Makasih Pak. Cerita silakan tinggal. Mau cerita nanti ya. Ya. Pak Pracikwan, terima kasih. Pak Jemi, Bu Mahfud, Bu Shirley, Pak Siswanto, matur suwun. Pak Laudin, Bu Mahda,
Malam baik. Ya. Kalau Mbak Cirita boleh tunggu sampai hilang, kita tunggu sini. Pak Albert, sambil boleh Bu Catherine mau kat, makasih banyak, Tuhan berkati. Terima kasih Bu Sampai Catherine. jumpa. Yuk. Ibu Laudin. Ya, Ya, sampai jumpa. Ibu Sumakso Meiko juga. Sumakso. Ibu masih ada? Ya. Ibu Meiko masih ada? Pak Albert, Pak Albert. Pak Albert. Ada Pak Albert. Pak Kundap Kauna. Itu Kundap Kauna. Siapa itu? Coba tanya. Anton ada yang namanya Kundap Kaunang itu. Oh, itu Ibu Albert. Kirain nama siapa? Bukan, Ibu Albert. Oke deh. Sampai jumpa. Yo. Sampai minggu depan. Semua. Selamat malam. Ulaan. Terima kasih. Sampai jumpa. Yo. Makasih Pak Laudin. Makasih. Ya, selamat malam. Malam. Suara Pak Albert kok hilang, Pak Albert tadi? Ya, putus-putus. Putus-putus Pak Albert tadi. Jadi. Tadi hilang-hilang. Iya. Jadi makasih Provinsi Cabang Manado sudah bersedia mengisi acara, luar biasa. Bayangin masih jam 1 dong, siap-siap. Hebat. Mantap sekali. Ini berkat Pak Albert Tendean ini. Iya, betul. Dan orang belajar, ibu-ibu belajar bagaimana? Aha. Jadi makin pintar. Oh. Ibadah Zoom. Yo, Pak Remon ya. Yo. Yes. Remon. Yo. Pak Remon. Ya. Pak Ramon. Telepon ya. Aku mau telepon nanti ya. Oke. Ya. Bye-bye. Bye-bye. Ya. Luar biasa. Ya. Sampai jumpa. Yo, Shirley, Imon, semua, Siska, Shirley. Sampai baku dapat. Buria. Sampai baku dapat. Yo, ya, kita tutup ya, Ibu Dumari. Ya, oke. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih, Tuhan berkati. Bulan depan ketemu. Dia telepon. Ya. Terima kasih.